Halo, berjumpa kembali dengan saya Usman di Asa Mimpi Channel. Kali ini kita akan membahas tentang soal TIU, materi tentang verbal analysis. Ini adalah salah satu jenis soal yang selalu masuk dalam setiap seleksi CPNS. Oke, dan teman-teman yang ingin menjawab terlebih dahulu soal ini silakan pause video ini, nanti dicocokkan jawaban di akhir. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Dalam sebuah acara undangan pernikahan terdapat 8 orang tamu yang duduk dalam 2 baris pada kedua sisi meja. Oke, jadi ada 2 sisi meja, kita tuliskan seperti ini. Kemudian Andi berada di antara Lala dan Ari. Kita tuliskan informasi yang penting. Andi, di sini menganggaplah Andi berada di antara Lala sama Ari, ya kan? Dan berhadapan dengan Bejo. Oke, di sini ada Bejo. Kemudian Reza berhadapan dengan Bejo. Oke, sudah tadi. Dan berhadapan dengan Bejo. Reza berada di sebelah Bejo. Oke, kita tulis di sini. Bisa di sini, bisa di sini, terserah. Oke, kita tuliskan aja dulu di sini. Reza berada di sebelah Bejo, sedangkan Ari berada duduk berhadapan dengan Anto. Berarti benar, di sini ada Anto. Berarti posisi Reza kemungkinannya sudah benar di sini. Ari berada duduk berhadapan dengan Anto dan di antara Andi dan Eko. Jadi yang berada di antara Andi dan Eko ini adalah Ari. Andi dan Eko di sini kita tulis. Jika Nuri duduk di sebelah Anto, benarkan di sini Nuri. Oke, karena tepat. Siapakah yang berada di antara Reza dan Anto? Oke, Reza dan Anto yaitu adalah Bejo. Maka jawabannya adalah Bravo, ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi tuliskan informasi-informasi penting. Kemudian nomor 2. Bu Irma sedang membuat kerajinan tangan. Untuk kerajinan tangan M, L, K, dan oke, ada kerajinan ini. Setiap kerajinan tangan membutuhkan bahan masing-masing. Oke, berarti ada bahan sama. Ini kita bisa tuliskan dalam bentuk tabel, misalnya M, L, K, O, P. Kemudian di sebelah sini adalah kainnya. Kita lihat sini. Oke, kain flanel dibutuhkan semua jenis kain tangan. Oke, kita tuliskan informasi pertama adalah flanel. Flanel itu membutuhkan semua jenis. Berarti di sini ada. Kita centang saja kayak gini. Kemudian kain rajut. Ini kain rajut, berarti ada kain rajut. Kain rajut tidak akan dibutuhkan pada kerajinan tangan L dan K. Berarti rajut tidak dibutuhkan pada L dan K. Berarti kita silang di sini. Berarti ini dia membutuhkan yang lainnya. Kemudian sedangkan kain spandex hanya dibutuhkan pada kerajinan tangan M dan L. Berarti spandex di sini hanya dibutuhkan oleh M dan L. Berarti kita tulis ini. Seperti itu. Bu Irma sedang mempersiapkan kain flanel dan kain spandex. Berarti Bu Irma punya kain flanel sama kain spandex. Kerajinan tangan apakah yang dibeli oleh Bu Irma? Oke, berarti yang akan di Bu Irma itu flanel sama spandex. Kita lihat. Oke, ini sama ini. Maka yang benar adalah L. Kalau M itu tidak mungkin karena dia butuh kain rajut. Ya, ada kain rajut. Yang lain sudah pasti tidak membutuhkan. Yang lain KOP tidak membutuhkan spandex. Jadi yang benar adalah delta, ya. Seperti itu. Kemudian soal berikutnya. Pada liburan sekolah, ini tadi kita soal nomor nomor 2, 1, 2. Oke, ada. Kita langsung ke nomor 4, tidak ada masalah. Pada liburan sekolah, Wisnu berlibur ke Dufan. Oke, dia berlibur ke Dufan. Oke, ini sudah ada nomor 3-nya. Kita lihat soal nomor 3 ya. Pada liburan sekolah, Wisnu berlibur ke Dufan dan dia mulai berjalan melalui pintu masuk wahana. Oke, pos A dekat dengan pintu masuk yang terhubung dengan pos B dan pos C. Pos A dekat dengan pintu masuk terhubung dengan pos B sama pos C. Oke. Di sini pintu masuk, kita tulis saja pintu masuk PM. Kemudian di sini ada pos A.
pos A terhubung sama B dan C. Ya kan, berarti dia tulis kayak gini, B, kemudian di sini adalah C. Kemudian setelah ia berjalan, ia melihat bahwa pos C terhubung dengan pos B. Oke, dia terhubung sama pos B dan C terhubung. Pos D dan pos E. Nih. Kita ulang ya. Setelah berjalan melihat bahwa pos C terhubung dengan pos B. Pos D, nih berarti terhubung juga sama pos D di sini. Dan pos E, oke, terhubung juga sama pos E. Berarti saya hapus dulu ini. Berarti pos C, mana tadi ini ya? Pos B sama pos C terhubung. Kemudian, mana tadi? Pos C terhubung dengan pos B. Pos D terhubung sama pos D. Dan pos E. Oke, kita tambah lagi satu di sini. Ini adalah pos E. Karena dibilang di sini pos C terhubung dengan pos B, pos D, dan pos E. Kemudian pos D terhubung sama pos G. Oke, ini pos D terhubung sama pos G gitu. Sedangkan pos E terhubung dengan pos F. Berarti ini pos E terhubung sama pos F. Gini. Dan pos G yang dekat dengan pintu keluar, oke di sini pintu keluar, anggap di sini, terhubung sama pos F, berarti terhubung juga sama pos F gini. Nah, pertanyaannya berapa maksimal pos wahana permainan yang akan dilewati? Oke, berapa maksimal berarti kalau kita tuliskan, berarti dia akan masuk ke sini kan, berarti 1, ke sini dulu 2, 3, berarti ke sini dulu 4, 5, 6. Berarti kita tuliskan A, kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian ke E, kemudian ke F, kemudian ke G gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia A, B, C kemudian langsung ke D, baru ke G, ini G kan pintu keluar di sini. Berarti cuma 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang benar, maksimalnya itu adalah 6. Gitu. Kemudian soal berikutnya yang nomor 4. Ini masih sama persis sepertinya soalnya, hanya pertanyaannya yang berbeda. Ada berapa jalur yang bisa ia pilih melalui pintu masuk? Oke. Di sini sudah ada 2. Jadi kalau misalnya teman-teman ini 1, 2. Ya kan? Sudah 2. Gitu. Kemudian 1, 2. Kemudian setelah dia ke sini, misalnya kita ambil di sini 1, 2. Nah di C ini ada 2 jalur lagi. Dia bisa ke sini, bisa ke sini. Maka tambah 2. Gitu. Maka yang benar adalah 4. Saya ulang ya. Pos A sebelum ke A ada 2 perjamakan, maka bisa ke sini, bisa ke sini, itu 2. 2 cara, A, B, C. Kemudian bisa juga langsung ke AC. Itu 2. Kemudian di titik C juga ada 2 juga. Ya kan? Bisa C ke D. 3 bisa juga ke sini. Maka yang benar adalah 4 jalur. Ya, tidak perlu kita tuliskan. Ini boleh logika. Kemudian soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Kita lihat. Seorang petani sedang menanam bibit buah mangga dari berbagai jenis, yaitu mana lagi, arum manis, madu, cangkir, lalu jiwo, gedong gincu, alpukat, dan golek. Oke. 4 bibit mangga ditanam di samping kiri dan sisanya di samping kanan. Oke, ada kiri dan kanan. Bibit mangga alpukat ditanam di samping kanan mana lagi? Oke, berarti mangga alpukat, terus gini, mangga alpukat MA, gitu, berada di samping, ditanam di samping kanan mana lagi? Oke, berarti di sini mana lagi? Mana lagi? Samping kanan mana lagi kan? Alpukat di samping mana?
Keadaan mana lagi? Kemudian bibit mangga gedong gincu GG ditanam di antara mangga madu dan arum manis. Oke, berarti ada mangga madu sama ada harum manis. Anggaplah kayak gini, harum manis. Kemudian gedong gincu berada di sini. Nah, kita tidak tahu dia ini di sebelah kiri atau kanan. Kita tulis saya di sinilah. Baru. Kemudian bibit mangga lalojiwo ditanam di sebelah kiri arum manis. Berarti di sebelah kiri berarti mana ini? Bibit mangga lalojiwo ditanam di sebelah kiri arum manis, berarti arum manis di sini. Arum manis sudah pasti di sebelah kanan karena di sini ada lalojiwo. Lalojiwo, ginilah. Nah, ini berarti nanti sebentar sudah bisa kita kasih pindah. Kemudian mana lagi? Bibit mangga cengkir Indramayu ditanam di antara golek dan lalujiwo. Ini lalujiwo, ini golek, kan? Di sini adalah mana ini golek. Di sini kita tulis mana tadi bibit mangga cengkir Indramayu, cengkir. Gitu. Oke, kalau di sini arum manis berarti di sini GG, kemudian di sini mangga madu. Kurang lebih kayak gitu. Ya kan? Karena susunan yang ini kan boleh ini di bawah, boleh ini di atas. Maka pertanyaannya adalah buah mangga jenis apa yang ditanam di sebelah kanan cengkir ini? Jawabannya adalah gedong gincu. Jawabannya adalah error. Gitu ya. Jadi pintar-pintarnya menerjemahkan soal ini ke dalam bentuk yang lebih jelas. Ini adalah bentuk cerita, kita narasikan menjadi bentuk yang lebih ringkas seperti ini. Ya, jadi jawabannya adalah nomor 5. Oke, untuk video selanjutnya nomor 6 dan seterusnya ada di video selanjutnya ya.